Nah, pasti. Tapi Tunggu. Aku ngomong dulu. Semuanya diam dulu. Nggak mau kumpul. Pak Dani sama Pak mana? Hilang dia. sudah jadi Pak Sumarlin. Ya, sampai bicara 5 menit. Kami diam. Nggak boleh nggak ada yang ngomong. Lanjut. Sekarang Pak Sumarlin sama Pak Dani lah. Terwaktu 5 menit, jadi 10 menit. Ya, kalau kami lihat dari kok nggak bisa record ya? Ya, izin bicara ya, sudah boleh ya? Recording in progress. Sudah boleh bicara ya? Lanjut Pak, lanjut. Silakan Pak, Lanjutkan. Ya, kalau apa yang kami lihat dari diskusi tadi yang banyak membahas tentang esensi Sang Pencipta kita. Kalau kami di dalam keislaman memang tidak tidak dianjurkan untuk banyak berbicara tentang esensi Sang Pencipta, karena kita diperkenalkan tentang zat atau diri Sang Pencipta sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sebatas apa yang Dia kehendaki melalui perantaraan para nabi dan rasulnya. Siapa kita yang ingin mengatakan oh pencipta kita itu begini, sekian ininya, anunya begini, enggak. Yang perlu kita ketahui adalah apa yang diinginkan Sang Pencipta kita dari kita, cukup itu saja sebenarnya. Makanya kata Rasulullah, la tafakkaru fi dzatillah walakin tafakkaru fi halikillah, supaya kita bisa mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya Pencipta kita. Siapa kita yang ingin membicarakan tentang zatnya, tentang dirinya, dia adalah ini, dia adalah itu, begini. Cukup kita melihat secara garis besarnya sepanjang sejarah manusia ini, apa sih yang dia inginkan dari kita? Apakah yang dia inginkan dari kita adalah membicarakan tentang dirinya, atau membicarakan tentang apa yang dia perintah, apa yang dia larang, apa yang dia inginkan? Mungkin itu sih kalau dari kami. Terus aku boleh nanggapi? Terus yang kedua, di dalam bahasa Arab maupun Hebrew kalau nggak salah itu plural itu atau jamak, tidak hanya jamak yang bersifat hitung-hitungan, tetapi juga jamak yang bersifat majestik. Makanya kita di dalam bahasa Arab menyebutnya antum. Itu jamak, bukan berarti antum itu banyak. Kalau saya mengatakan antum kepada seseorang, atau seperti kata Rasulullah kepada istrinya, zalimuni, selimuti aku. Kata zalimuni itu artinya itu panggilan untuk jamak lelaki yang banyak. Tidak mungkin kita katakan istrinya adalah lelaki yang banyak. Kan seperti itu. Ya kurang lebih itu sih. Kalau kalikina, Pak? Apa? Kalikina itu jamak atau singular? Kalikina? Iya. Surah 23 ayat 14. Surah 23 ayat 14 disebutnya kalikina bukan? Kolik itu kan singular ya? Kalik. Iya. Kalikina singular atau plural? Kalau kalikina penciptakan ya. Ya. Surah 23 ayat 14 dikatakan apa? Nggak ada kalikina itu, nggak ada, Pak. Iya, surah 23 ayat 14. Bacaan terakhirnya apa? Oh. Bacaan terakhirnya apa? Surah 23 ayat 14 bacaan terakhirnya apa? Bukan ya. 23 surah 23. Al-Mu'minun. Ini yang membuat Abdullah bin Sarah murtad. 23 ayat 14, Pak. Enggak ya. The best of the creators, Allah yang terbaik dari semua pencipta, betul? Betul nggak, Duran? Ayat. Betul. Ya, ini ayat inilah yang ini ayat ini kan dibuat oleh Abdullah bin Sarah yang akhirnya murtad. Ada yang bisa bantu share screen nggak? Halo. Domba tuh ada tuh domba. Suwe-suwe dewe luwih hafal timbange wong muslim ya. Quran be hadis-hadis. Wong muslim ora hafal dewe sing hafal. Lo share screen apa? Aku tak share screen dulu sih. Surah. Al-Mu'minun. Surah berapa tuh? 23 14. Buka aplikasi dulu aku. Belum buka aplikasi Quran. Dengan aplikasi saya ini. Pakai laptop aja, langsung ketik aja. Gak bisa. Aduh, banyak kali iklannya.
Tunggu. 20 Ayat 23, ayat 14. ayat 14. 23 ayat 14 ya. Al-Mu'minun. Ayat 14. Ya. Ayat 13. Kalau tempatku ribut aku mute ya, tolong di mute. Summa khalaqna nutfatan alaqatan ini ya. Khalaqna anak. Di situ menggunakan kata kolikin kan, Pak? Khaliqin. Hmm. Iya, sebaik-baik pencipta. Iya. Tapi tidak Khaliqin itu bentuk majestik ya. Bukan dikatakan sebaik-baik pencipta yang baik. Jadi bentuk Bukan, itu bahasa Inggrisnya the best of the creators, yang terbaik dari semua pencipta. Ada banyak pencipta tapi Allahmu yang terbaik. ini disebut isim mubalaghah. Gimana seperti ini? Isim mubalaghah. Kenapa, Pak? Disebut mubalaghah. Ada kalimat mubalaghah. Mubalaghah itu Iya. artinya menunjukkan superioritas. Nah, jelas Pak Sumatin. Dia anggap pencipta, dialah sebenarnya pencipta. Kan Ya di situ kan Memangnya ada menggunakan- pencipta yang lain, Pak? jadi yang ingin saya tekankan di sini bahasa itu, rasa bahasa itu di dalam Arab maupun Hindu ada yang namanya sifatnya untuk majestik, untuk mengerti. Sama kalau kita katakan kami persilahkan, saya persilahkan. Benarkah ayat ini yang membuat adalah Abdullah ibn Sarah, Pak? Nggak tahu. Ya. Dewi kok luwih hafal teko muslim iki piye to, Duren? Ada dua tradisi sih. Satu itu perkataan Umar, satu lagi Abdullah ibnu Sas. Gimana? Jadi gini Pak ya. Di situ kan dikatakan kan pencipta, karena di situ menggunakan maskulin plural Pak. Jamak. Pencipta tapi jamak ya. Jadi pencipta. Nah, ada dua tradisi Pak. Satu tradisi ini adalah tulisan Abdullah ibnu Sas. Maka itu dia murtad karena dia bilang, oh ternyata Muhammad itu hanya mengikuti apa yang aku tulis. Aku juga bisa menjadi nabi seperti dia. Dia murtad. Lalu ada tradisi yang lain, tradisi kedua itu menceritakan perkataan ini adalah perkataan Umar. Kenapa saya bilang seharusnya memang ini perkataan manusia Pak? Kenapa? Karena di sini menggunakan kata plural Pak, jamak. Kalau SWT itu adalah satu-satunya pencipta dan dia yang berbicara di ayat ini, maka seharusnya dia cukup menggunakan kata kholik Pak. Ya, maksudnya nggak usah dia pakai kata plural lagi Pak. Wallahu ahsanul khaliq gitu ya. Ya, tidak demikian. Maksudnya itu dia yang terbaik dari semua pencipta. Jadi Iya. ada banyak pencipta, tapi Allahmu mengklaim dia yang paling baik. Justru jadi aneh bahasanya kalau seperti itu. Loh, Tidak terjemahan apa- Inggris, terjemahan Yusuf Ali ini aja the best of the creators kok. Ya, maksud saya bukan, justru aneh kalau menggunakan kata singular di situ. Dia tidak eloquence istilahnya, tidak eloquence dalam. Betul, karena yang terbaik. Kalau terbaik berarti kan harus ada komparasinya, pembandingnya. Iya. Iya, Nah, tetapi permasalahannya siapakah pencipta lainnya, Pak? menunjuk bahasa itu menunjukkan ada komparasi, bukan berarti bahwa menunjukkan bahwa ada beberapa banyak. Tidak seperti Baal pun Pak, Baal pun di Baal Quran juga ada pencipta. dikatakan pencipta loh Pak. ya, terserah lah kalau mereka katakan itu. Ya. Terus saya minta maaf. Enggak, surah 37 Kok ayat mereka 125. Qurannya Dewi yang ngomong. Nah, coba Surah 37 ayat 125 ya kan? Itu Hmm. Allah SWT mengkomparasi dirinya dengan Baal Pak. Dan dipergunakan lagi kata yang sama, kholikin. Sebaik-baik Surat pencipta. Surat 37. Surah 37 ayat 125. Surah 37 ayat 125. Berarti Tuhan Islam sedang mengkomparasi dirinya dengan Baal, Pak.
Lalu dia katakan, I am the best creators. Aku pencipta terbaik di antara pencipta-pencipta. Boleh nggak saya tambah penjelasan? Ya, silakan Pak Dani. Ya, yang pertama ya, saya sampaikan pesan apa itu halkan itu berkaitan dengan pemaknaan dalam bahasa. Tapi yang jelas dalam Islam pertama kali adalah apa yang disampaikan Bang Sumali benar sekali. Kami yang pertama kali hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu kunci utama di dalam ajaran Islam. Kemudian kalau ditanyakan tentang ayat ini, maka di sini dikatakan, kalau coba ambil yang bahasa Arabnya, bisa nggak? Yang bahasa Arabnya, di sini kita baca, summa halaknal nutfah. Kemudian kami halakna itu artinya kami jadikan. Ya. Kemudian halkan. Sini aja ada juga halkan. Coba ambil lagi ya. Nutfahnya mana zaman menalkan. Salah kata menakhala halak. Halak menal. Kudawatin zaman pada kafal zaman lahman summa sa'nau halkan. Ini kan halkan akhar. Maksudnya ciptaan yang lain. Bukan pencipta. Kenapa dikatakan halkan akhar? Karena ada yang Allah ciptakan selain daripada manusia. Maka dikatakan halkan Yang mana akhar. sih? Pak Dani jelasin yang ayat berapa itu? Pak Dani jelasin yang ayat berapa? Ayat 14. Ini kan ayat 14. Coba turunin. Benarkah yang dijelasin Pak Dani? Kita lihat. Iya. Halkan akhar. Coba kita baca. Jadikan ciptaan atau makhluk yang lain. Ada nggak di Yang situ? mana Pak? Yang dijadikan makhluk yang lain yang mana? Ini kemudian, kan ada nih. Kemudian kami menjadikan makhluk yang coba dinaikkan atas sedikit. Terjemahannya itu. Terjemahannya naik ke atas. Nah, kemudian kami, ya kan? Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Kan ada kan? Yang mana sih menjadikannya berbentuk lain? Kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain. Oke, terus Nah, yang paling bawah apa itu. lagi? Loh, kok Itu apa lagi? namanya halkan Yang akhar. ditanyakan adalah di situ Nanti dulu, dikatakan pelan-pelan dulu. Allah pencipta yang Tenang terbaik dulu. gitu loh. Nah, kemudian dikatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Tabarakallah. Ahsanul khaliqin. Maka ciptaan tadi itu sebaik-baiknya ciptaan. Loh, ini kok dia terjemah ke Dewi nih? Coba lihat bahasa Inggrisnya ini. Sebaik-baiknya Ini emang terjemah ciptaan. Dewi. Enggak, itu bahasa Kemarin Arab. bikin hadis. Pak Dani kemarin sudah bikin hadis sendiri, sekarang bikin Quran sendiri. Enggak. Kasih terjemahan Yusuf Ali. Aku lebih percaya Yusuf Ali. Quran. Tolong, Coba Quran International, Ibu Sofia itu kan wow.com, Ibu Sofia itu Yusuf Ali. katanya bisa bahasa Arab. Apa itu khalikin? Pencipta Pak Jamak plural. Coba terjemahan Yusuf Ali, jangan Abdul Dani. Kacau, Bapak ini kacau nih bikin Quran sendiri. Yusuf Ali, coba kita lihat yang orang Arab aja, jangan pakai yang Arab Indonesia nih payah. Benar dalam hal ini. Balikin, artinya Ahsanul khalikin itu artinya sebaik-baiknya kita. Orang yang terbaik dari pencipta kok Pak Dani bilang sebaik-baiknya ciptaan. Aduh ya ampun, tuh pencipta paling baik. Loh Pak, bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris. Aku minta Yusuf Ali, bahasa Inggris. Wah, saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya ngerti bahasa Arab. Jadi Oh, cari bahasa Arab ngerti ampun aduh ngono malah nggawe Quran dhewe. share aja anunya linknya. Quranwow.com. Quranwow.com, cari Yusuf tinggal ketik Quranwow.com. ya khalikin ya, artinya pencipta ya, bukan ciptaan. Repot loh iki nek
Untung masih ada Pak Sumarlin itu. Aku masih menghargai yang jujur loh ya. Ini malah gak Quran dewe, kemarin bikin hadis dewe. Iya, kenapa itu digunakan? Halo, Quranworld.com. Itu aja mau terjemahan Yusuf Ali. Moblihun juga bisa kok. Moblihun juga bisa kok. The best creators. The best of the creators, jelas loh. Waduh Pak, payah loh. Lama-lama kita males loh sama Pak Dhani kalau kebanyakan bohong. Loh, kita kan bicara bahasa Arab. Saya nggak bicara bahasa Inggris, nggak tahu. Itu berarti Departemen Agama bodoh gitu. Lebih bodoh daripada Bapak yang terjemahin Quran. Loh, Kalau namanya terjemahan, bahasanya di situ bukan lagi ya Bu ya. Yang namanya terjemahan pasti ada mengalami distorsi. Paham? Jadi maksud Bapak kholik itu ciptaan. Kholik itu ciptaan, Pak. Oh, jatuh tadi ya. Khaliqin itu kembali kepada ciptaan. Pak, kholik itu ciptaan. Khaliqin ke Khalik. Tuh lihat. Ini Qurano.com ya, dijelaskan kata per kata. Tuh lihat apa? Creators, bukan creation, Pak. Creators, the best of the creators. The best of the creators. Aduh, iki loh. Wah, aku gak senang nek bohong gini, aku males. Khalik atau Khalik? Khalikin atau Khalik? Kita enggak dapat ilmu malah. Bahasa Arab itu Anda perhatikan. Khalkan itu berbeda. Khalik itu berbeda. Khalik. Ini lho Pak, ini Qur'ano ini lho Pak, Saudi Arabia iki lho Pak, wong Saudi sing terjemahke Saudi Arabia, lebih pinter Bapak apa orang Saudi? Iya, khalkan itu artinya ciptaan. Ya kan halkan. Coba baca. Bapak lihat yang di share screen atau tidak? Bahasa Jawa Pak Dhani apa itu khalikun itu artinya pencipta. Wes untune molu. Khalik wong protol kabeh untungmu. Ciptaan jamak daripada khalkan. Pak Dhani sudah melihat share screen-nya belum? Nanti beda loh. Jadi kalau wazannya khalkan nah, itu jadi kemarin jujur Pak, lihat ini Saudi Arabia, Pak saya terjemahkan Saudi Arabia. Jujur tuh, bagus tuh. Pak Dhani, aku malas agak jujur, aku malas malas ngomong. Iya, Pak Sumarlin, Pak Dhani share screen ku dilihat. Aku capek-capek share screen nggak dilihat. Ayo dilihat yuk, kami punya aku. Itu creator loh, pencipta namanya, bukan creation. Percayalah, Tuhan itu cuma bisa dibela dengan kejujuran. Ya toh Pak, itu prinsip. Itu Tuhan Pak cuma bisa dibela dengan kejujuran. Saya percaya Pak Sumarlin pegang itu juga kok. Iya, Pak Dhani itu kan beda nah. Di atas itu ada loh, as a creation, kalkan. Beda dengan of the creation. Tuh lihat tuh Pak, kalkan itu diterjemahkan creation, ciptaan. Iya. Khalikina itu creator. Padahal creator dengan creation. Padahal giginya tinggal 8. Apa itu creator? Padahal nggak ngerti. Bilangin dulu. Tulisannya juga beda Pak Dhani. Coba ini di share screen Pak Dhani. Coba ada kan diamankan dulu Pak Bagus. Biasanya kan tadi Bagus. Saya mendengar dengan baik tadi. Iya, maksudnya ini diskusi yang elegan. Pak Dhani, gini Pak Dhani. Pertanyaan elegan itu jangan bohong. Bukan, tunggu Bu Sofi. Itu Bu Sofi, itu Pak Sumarlin sudah mengakui loh. Satu dulu. Teman-teman, gini. Saya mau jelaskan Pak Dhani. Tadi Bu Sofi kan nanya, Khalik itu, saya dengar loh, saya bisa simak tuh. Apa creator atau creation? Itu pencipta atau ciptaan, karena di atas itu ada as a creation, beda kalkan, sedangkan yang bawah of the creator itu khalikna gitu loh. Khalik, ada kata khalik gitu loh. Itu pertanyaan Bu Sofi, tinggal dijelaskan aja Pak Dhani gitu loh. Iya, oke. Jadi khalikna itu creator atau creation gitu loh. Jadi begini, dalam di dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan. Jadi kalau khalkan itu artinya ciptaan. Kenapa katakan ciptaan? Khalkan itu ciptaan, itu berbentuk tunggal. Ciptaannya, hasil
apa ya? Ya ciptaan lah ya. Coba dicoret kasih garis merah biar Pak Dani tahu bedanya kalkan dan kalikina yang bawah itu. Nanti dulu ini kan dipotong ini gimana nih? Coba yang elegan dikit lah. Iya kan? Gak elegan Pak kita Dani, saya mute dulu ya Pak Dani. Saya mute dulu. Itu ada wazannya nanti. Kemudian jamak daripada halkannya apa? Dan mau panci nggak penting, yang penting jujur. Jadi jamak ini kan halkan ini kan tunggal. Aku gatal kupengku deh ya, aku tak keluar, males aku. Kalau jamaknya adalah halikin, halikina, itu jamak. Jamak daripada halkan. Nanti kalau kita dikatakan apa itu halikun, halik itu artinya pencipta. Sedikit saja perbedaan ucapan itu memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau kalikina itu artinya apa? Itu artinya pencipta. Pak Dani pinter banget, bohong udah jelas-jelas aja begitu masih mau bohong. Pak Dani itu creator, itu jelas creator itu artinya pencipta Pak, bukan ini. Masa udah jelas-jelas pakai bohong juga Pak? Emang kita pada bego semua Pak? Serius lah Pak, nggak boleh gitu lah Pak, jujur lah. Saya kalau bohong Bu ya teman-teman ya. Oh itu creator saya kalau bohong otomatis ancamannya neraka Bu. Ya gini aja Pak Dani, tadi yang saya di antara pencipta itu maksudnya dia yang pencipta terbaik, berarti ada beberapa pencipta di situ. Coba cari orang Arab yang mengerti. Iya itu memang jamak. Itu memang jamak. Kenapa? Itu jamaknya pencipta-pencipta. Dia pencipta memang terbaik. Dani. Cari orang Arab Kristen, apa yang saya jelaskan. Itu memang jamak. Jadi kita nggak berusaha menabrak-nabrakkan teman sesama Muslim, tapi pernyataan antara Pak Dani dengan Pak Sumarlin berbeda. Mohon maaf loh Pak Dani, sebelumnya kita tidak berusaha menabrak-nabrakkan teman sesama Muslim, tetapi kita bisa melihat Pak Sumarlin dengan Pak Dani dalam hal ini cukup berbeda. Pak Sumarlin dengan jujur mengakui bahwa itu memang jamak. Dan teman-teman saya mohon izin, saya mau terima kasih. Memang nggak kuat. Ya, kalau digusi bohong saya nggak kuat. Saya permisi, saya live. Enggak, kalau aku sih gampang sama Pak Dani. Berarti yang saya itu salah Pak ya artinya. Silakan Pak. Maaf, boleh izin bicara. Ya, silakan Pak. Itu memang digunakan jamak ya. Artinya pencipta. Bisa ditampilkan lagi biar dilihat. Nah, bukan makhluk. Ya. Oke, silakan Pak. Itu benar, teman-teman, benar digunakan pencipta. Iya, itu benar digunakan kata pencipta. Itu bukan makhluk ya. Kalau makhluk di situ makhlukin. Nah, bukan makhlukin. Benar itu Pak Marlin. Ya, kenapa digunakan makhlukin? Kenapa digunakan makhlukin? Itu tadi kita katakan bahwa sifatnya majestik. Satu, kedua dari sisi eloquence bahasa Arab, karena di awal sudah digunakan kata na yang artinya kami, ya, maka diikutkan kata itu. Satu. Terus ketiga, bahwa memang tidak dinafikannya pencipta semesta alam ini satu. Namun secara di bawahnya yang grade di bawah ada kita bisa menciptakan ini, itu tidak dinafikan, tapi kalau dikatakan sang pencipta keseluruhan alam ya hanya sang pencipta. Itu sih. Jadi sisi eloquence bahasa. Iya, jadi kan Pak Sumarlin bilang jadi kan kalau dikatakan itu makhluk, itu dikatakan Pak Sumarlin harus memaksa. Tidak salah. Nah, berarti iya jujur Pak Sumarlin berarti Khalikna itu ini bukan makhluk gitu loh, pencipta. Jadi kalau terjemahan bebasnya Pak Sumarlin, jadi di antara pencipta-pencipta itu dia yang paling baik kan gitu Pak Sumarlin ya? Iya, kalau terjemahan bebasnya iya, gitu, sederhananya memang begitu. Iya nih, Pak Dani nih, gimana sih Pak Dani? Ayo rembukan dulu sama Pak Sumarlin, Pak Dani. Pak Dani rembukan dulu sama Pak Sumarlin. Nah, yang dipertanyakan sebenarnya kenapa banyak pencipta-pencipta itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, baca aja suratin. Suratin itu berapa Pak?
والزيتون وطور سينين Ya, وهذا البلد jadi gini, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu masih banyak ayat itu. itu nyambungnya ke wal asri malah Pak. Al asr. Iya, bisa. Wal asri innal insana fi apa? Wal asri innal insana Wal fi asri innal insana usul illal ladzina amanu wa amilus shalihat, itu bisa. Tapi poinnya yang ingin saya katakan ini tadi dalam bahasa itu tadi wallahu ahsanul khaliqin itu adalah bahwa Allah adalah sebaik-baik pencipta di antara para pencipta, begitu ke terjemahan bebasnya. Memang demikian para terjemahan bebas. Namun itu digunakan untuk bentuknya pertama mubalaghah, majestik. Kedua, eloquence bahasa, karena di atas sudah menggunakan na, ya wakal sauna dan seterusnya, na atau kami, ya, seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita di awal menggunakan bentuk jamak, itu akan mengikuti. Sama misalnya saya bilang korban kami minum menyeruput. Terus tentu saya akan mengatakan wanakul ta'am, dan kami kemudian memakan makanan. Tidak, saya akan katakan kami meminum minuman, kemudian aku memakan makanan. Padahal yang saya maksud adalah saya gitu. Tetapi saya menggunakan bahasa jamak untuk majestik. Dari bahasa disebut mubalaghah kalau kita bilang. Itu yang saya akan menjelaskan. Itu satu sisi. Dan dari sisi lain ayat ini juga, karena di zaman itu bahkan di zaman sekarang setiap pihak atau orang manusia punya menyatakan saya penciptanya ini adalah ini si ini. Itu yang dimaksud untuk membantah itu semua. Ada yang menyatakan ya seperti tadi Baal adalah pencipta, ya ini bahkan manusia mencipta pesawat terbang, mencipta ini. Dari sisi bahasa, jadi sifatnya mubalaghah ya. Kurang lebih. Bisa didengar nggak suara saya? Halo? Jelas Pak, jelas. Iya, masih. Ya, lagi nyimak nih. Jadi Pak Sumarlin, yang dipertanyakan sama kita, kenapa harus pakai jamak di situ gitu? Artinya lebih dari satu pencipta. Kalau memang pencipta itu hanya satu gitu. Itu. Ya, saya sudah jelaskan tadi satu sebagai mubalaghah. Jadi nggak perlu lagi ada yang terbaik gitu. Jadi yang menguatkan premis itu adalah karena yang terbaik dari yang terbaik gitu. Best of the best lah katakan gitu. Berarti kayak kita nih, ada orang yang paling baik, yang kurang baik gitu, atau yang tidak baik gitu. Jadi sepertinya ada tingkatan pencipta di situ. Baik, terima kasih banyak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Bisa nggak dijelaskan itu? Bagaimana? Baik, kami akan coba jelaskan. Seperti saya sebutkan tadi, pertama itu digunakan untuk mubalaghah tadi. Kedua digunakan untuk membantah orang-orang yang menyatakan, oh pencipta kita itu ini loh, pencipta kita itu ini loh, pencipta saya loh ini, dari sisi teologis mereka. Kurang lebih seperti itu. Dan membantah bahwa, dan sekaligus yang ketiga sekaligus mengakui secara bahasa, diakui bahwa ada pihak-pihak lain yang bisa mencipta secara bahasa ya. Saya menciptakan pesawat terbang, ini mencipta itu, ini mencipta. Dan orang-orang yang lain juga secara teologis mengatakan ya, seperti dewanya yang menciptakan ini, dewa si ini menciptakan ini. Itu tujuannya di situ. Jadi gini Pak Sumarlin, jadi kalau Allah itu membandingkan kepada yang lain,
Ya tentu nggak sebanding dong harusnya. Nggak, artinya tidak bisa dibandingkan harusnya. Jadi Allah kan ngerti bahwa dia pencipta satu-satunya. Lu bukan mencipta, ya artinya lu menciptakan misalnya dari yang sudah ada bahannya, baru bisa bikin sesuatu, bikin pesawat terbang kayak, bikin apa. Tapi lu bikin bahannya itu siapa yang bikin kan gitu kan. Katakanlah misalnya Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, kita menciptakan dari bahan yang ada membuat sesuatu bentuk lain gitu. Tapi ini yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah harus membandingkan dia dengan manusia gitu? Dengan ciptaannya sendiri gitu. Ngapain gitu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau hanya sekedar itu kan manusia tuh. Itu bicara di atasnya tentang menciptakan manusia kan? Benar nggak? Bagaimana dia menciptakan Adam, bagaimana dia menciptakan segala sesuatunya gitu. Itu kan lebih daripada yang kita tangkap gitu. Jadi jangan kalau kita mau artikan secara lain, ini kenapa dia harus ngomong seperti ini gitu lah. Gitu Pak Sumarlin. Tapi ya oke lah, itu masalah itu masalah Quran Bapak ya, kita nggak bisa paksakan itu gitu. Baik, Gitu. saya coba jawab. Ya, saya coba jawab sesuai dengan apa yang saya paham. Ya, pertama, pencipta kita mempunyai hikmah-hikmah tersendiri di dalam apa-apa yang dia sampaikan. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya, kenapa begini, kenapa Tuhan harus begitu, kenapa Tuhan itu, ya berarti pertanyaannya selayaknya kan ditujukan kepada dia. Ya, kalau saya pribadi nggak bisa menjawab itu. Kalau dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, di zaman ayat ini turun, itu tadi banyak orang mengaku bahwa penciptanya begini, penciptanya begitu. Orang Farisi misalnya menyatakan bahwa pencipta itu adalah terang, dan ada pencipta dari sisi terang yang api, itu ada yang pencipta kegelapan segala macam. Mereka sebagai pencipta. Jadi lebih kepada kitabnya untuk kitab dari sudut manusia gitu. Kalau manusia ingin memandang ternyata pencipta itu banyak, ternyata mengatakan bahwa Allah lah sebaik-baik pencipta. Kitabnya kitab untuk manusia. Kitab apa? Kitab bahasa Indonesianya. Kitab sudut pandang pembicaraan kah gitu ya. Ya kadang kita menggunakan Arab ke Indonesia ini. Kitab. Ya kurang lebih itu. Jadi kalau kita katakan kenapa Tuhan harus begini, kenapa Tuhan harus begitu, itu sulit saya jawab. Tapi yang jelas nggak apa-apa Pak Sumarlin, itu hanya ini aja untuk memberikan ya ada argumentasi saja.